Halo Sobat Seputar Sejarah, hari ini kita akan membahas perjalanan luar biasa dari Artificial Intelligence, AI, atau kecerdasan buatan yang telah mengubah dunia kita dalam berbagai aspek. Dari mimpi futuristik menjadi kenyataan yang hadir di tengah kehidupan sehari-hari, mari kita lihat bagaimana AI berkembang sejak awal hingga menjadi teknologi revolusioner yang kita kenal sekarang. Perjalanan AI dimulai pada tahun 1950-an ketika Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, memperkenalkan ide tentang mesin yang bisa berpikir layaknya manusia dalam makalahnya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence. Turing juga menciptakan Turing Test, sebuah konsep untuk mengukur kemampuan mesin dalam menunjukkan perilaku cerdas yang tidak dapat dibedakan dari manusia. Makalah ini menjadi dasar bagi pengembangan AI di masa mendatang. Pada tahun 1956, istilah Artificial Intelligence resmi diperkenalkan oleh John McCarthy dalam konferensi bersejarah di Dartmouth College. Konferensi ini menjadi titik awal penelitian AI secara formal, di mana para ilmuwan mulai bermimpi menciptakan mesin yang mampu berpikir dan bertindak seperti manusia. Salah satu tantangan awal adalah menciptakan algoritma yang dapat menyelesaikan tugas-tugas logis seperti bermain catur, menyelesaikan persamaan matematika, dan bahkan memahami bahasa manusia. Tahun 1960-an dan 1970-an menjadi era eksplorasi awal bagi AI, dengan lahirnya proyek-proyek seperti Eliza, sebuah chatbot pertama yang mensimulasikan percakapan manusia. Meski Eliza hanya mampu menjawab dengan pola yang sederhana, proyek ini membuktikan bahwa komputer dapat meniru interaksi manusia. Di masa yang sama, robot Sheki diciptakan oleh Stanford Research Institute, menjadi robot pertama yang dapat bergerak dan membuat keputusan secara mandiri berdasarkan input sensor. Namun, mimpi besar AI menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan komputasi dan kurangnya data, sehingga memicu periode stagnasi yang dikenal sebagai AI Winter, di mana minat dan pendanaan untuk penelitian AI menurun drastis. AI mulai bangkit kembali pada tahun 1980-an dengan munculnya sistem pakar. Sistem ini dirancang untuk meniru pengambilan keputusan manusia dalam bidang spesifik seperti diagnosa medis dan analisis keuangan. Misalnya, sistem pakar MIKIN digunakan untuk mendiagnosis penyakit infeksi dan merekomendasikan pengobatan yang sesuai. Meskipun membawa harapan baru, pengembangan sistem pakar membutuhkan biaya besar dan data yang terbatas, membuat teknologi ini hanya berhasil di lingkungan tertentu. Lompatan besar terjadi pada tahun 1990-an dan 2000, dengan meningkatnya daya komputasi dan munculnya konsep machine learning. Puncaknya adalah kemenangan komputer Deep Blue milik IBM atas juara catur dunia, Garry Kasparov, pada tahun 1997, yang menjadi bukti bahwa AI bisa mengalahkan manusia dalam permainan strategis. Di tahun 2000-an, teknologi neural networks mulai dikembangkan kembali setelah sebelumnya sempat diabaikan. Neural networks ini menjadi dasar dari perkembangan deep learning yang melibatkan banyak lapisan algoritma untuk meniru cara otak manusia memproses informasi. Memasuki era 2010-an, AI telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Teknologi seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant membawa AI ke dalam rumah kita, memungkinkan perintah suara, pengaturan jadwal, hingga pencarian informasi secara otomatis. Platform seperti Netflix dan Spotify menggunakan AI untuk merekomendasikan konten sesuai preferensi pengguna, sementara perusahaan seperti Tesla mengembangkan mobil otonom yang mampu mengemudi tanpa intervensi manusia. Selain itu, AI juga telah membawa revolusi di berbagai industri. Di sektor kesehatan, AI digunakan untuk analisis gambar medis, mempercepat diagnosa penyakit seperti kanker, dan mengembangkan obat baru. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan memberikan rekomendasi investasi. Bahkan di bidang hukum, AI mampu membantu analisis dokumen hukum yang rumit. Namun, perkembangan pesat AI juga menimbulkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah kekhawatiran akan hilangnya lapangan pekerjaan akibat otomatisasi. Industri manufaktur, layanan pelanggan, dan bahkan sektor kreatif mulai menghadapi perubahan besar karena AI mampu menggantikan tugas-tugas rutin. Selain itu,
muncul pertanyaan etika seperti privasi data, bias algoritma, dan tanggung jawab moral jika AI membuat keputusan yang berdampak pada manusia. Misalnya, bagaimana jika mobil otonom mengalami kecelakaan? Siapa yang bertanggung jawab? Meskipun demikian, banyak yang optimis bahwa AI dapat memberikan manfaat besar jika dikembangkan secara bertanggung jawab. AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat inovasi, dan menciptakan solusi untuk tantangan global seperti perubahan iklim dan perawatan kesehatan di daerah terpencil. Oleh karena itu, kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatur perkembangan AI agar tetap berada dalam koridor yang etis dan bermanfaat. Sebagai kesimpulan, perjalanan AI dari konsep di laboratorium hingga menjadi teknologi revolusioner yang kita gunakan setiap hari adalah bukti betapa luar biasanya perkembangan teknologi ini. Dengan potensi yang luar biasa, AI telah membuktikan bahwa masa depan teknologi ada di tangan kita. Semoga dengan pengembangan yang bijaksana, AI dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih cerdas untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.